Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai rancangan website shopping, yaitu yang bernama Tiara Shop, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah RPL. Sebelum mulai presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Agnia Firly, lalu saya sendiri Syarifah Helmia, yang selanjutnya ada Teopilo Syafhet, yang terakhir ada Wildan Mukhalas Fauzi. Presentasi pertama akan dimulai oleh Agnia. Baik, di sini ada apa itu Tiara Shop? Tiara Shop merupakan situs jual beli online berbasis website yang juga menjadi sebuah wadah bagi produsen, distributor, dan juga konsumen untuk melakukan interaksi jual beli dengan produk khusus, yaitu produk ramah lingkungan. Tujuan utama Tiara Shop adalah untuk mengajak dan juga memberikan kesadaran tentang pentingnya lingkungan dengan target sasaran adalah pelaku jual beli. Di sini ada sebuah riset, jadi data dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia menunjukkan bahwa sampah plastik yang terbuang mencapai 26.500.000 ton per hari. Data tersebut juga didukung oleh data dunia yang diperoleh dari Suyatma pada tahun 2007. Sampah dunia ternyata didominasi oleh sampah plastik dengan persentase 32%. Meningkatnya jumlah sampah plastik menjadi sebuah hal yang dapat mengancam kestabilan ekosistem lingkungan. Di Indonesia, menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 3,6 juta ton per tahun atau 9% dari jumlah total produksi sampah. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Di sini ada 3 aktor. Aktor pertama ada konsumen, kedua admin, dan ketiga seller. Di konsumen masuk ke home. Di home ini ada register, login, cari produk, promo, flash sale, layanan payment, favorit, riwayat belanja, dan rekomendasi barang. Di home ini, dari register, nanti datanya disimpan di admin di data konsumen. Lalu, dicari produk, di flash sale sama di rekomendasi barang, nanti bisa langsung pilih produk, lalu pesan produk, dan lalu pembayaran. Dari pembayaran, nanti datanya tersimpan di data transaksi admin. Di admin, nanti admin login. Di login ada home admin, di home admin ada data transaksi, data konsumen, sama data seller. Di seller login ke home, di home ada register, sama ada login. Dari login nanti ada home seller lagi, lalu ada data pesanan, data penjualan, sama produk toko. Di produk toko ini terdapat ada tambah, hapus, sama edit. Lalu di data pesanan ini, nanti data transaksi dari admin masuk ke data pesanan dari seller. Lalu ke pesanan pengirim barang. Lalu keluarlah nomor pesanan. Nanti nomor pesanan ini tersimpan di riwayat belanja sama di data transaksi. Selanjutnya activity diagram. User login, lalu akses ke web. Setelah itu sistem menampilkan halaman utama. Selanjutnya si user memilih menu daftar, lalu si sistem menampilkan form pendaftaran. User mengisi form pendaftaran, lalu sistem verifikasi. Apabila dia tidak sukses, nanti kembali ke form pendaftaran, lalu user mengisi form pendaftaran lagi. Apabila verifikasinya sukses, nanti sistem langsung proses pendaftaran, lalu menginput data ke database, lalu mengirim informasi ke email. Nanti sistemnya auto login.
verifikasi sukses, nanti sukses mendaftar. Selanjutnya, activity diagram view produk. Di sini ada member login, lalu ke akses website, lalu sistem menampilkan halaman awal. Setelah itu, member memilih menu kategori. Di sini member memilih menu menampilkan data produk. Nanti sistem ini menampilkan data produk. Lalu member memilih menampilkan gambar produk, lalu sistem juga akan menampilkan gambar produk. Activity diagram transaksi. User mengakses website, sistem akan menampilkan halaman utama. User memilih menu produk, lalu sistem akan menampilkan produk. Setelah itu, user menambahkan produk ke keranjang belanja, nanti sistem akan menyimpan ke tabel keranjang belanja. Apabila user ingin menambah produk lain, nanti akan muncul lagi menampilkan produk, sistem akan menampilkan produk. Apabila tidak menambahkan produk lain, nanti bisa langsung memilih menu checkout, langsung proses pembelian, habis itu invoice pembelian. Di sini ada sequence diagram. Konsumen mengisi data login, lalu verifikasi data login. Apabila data loginnya salah, nanti ulang lagi seperti awal, terus menuju menu utama, lalu menampilkan produk, memilih produk, lalu konsumen check out, habis itu pembayaran produk, dan nomor tracking dan riwayat belanja akan muncul. Selanjutnya ada sequence diagram yang kedua. Admin akan memasukkan data login, validasi data, setelah itu mengambil data konsumen. Habis itu mengambil data transaksi, mengirim data transaksi, dan mengambil data penjualan. Sequence yang ketiga, yang terakhir, di sini ada seller. Seller memasuki data login, lalu validasi data. Setelah itu mengambil data produk atau menerima data produk, lalu mengambil data pesanan, menerima data transaksi, setelah itu mengirim data transaksi, dan mengirim nomor pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Theophilus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang class diagram. Class diagram itu yang ada di class diagram ada user, ada session manager, ada administrator, customer, shopping chart, terus ada order detail, terus ada shipping info, ada kategori, ada produk. Nah, terus atribut-atributnya itu di user itu ada user ID, ada password, ada login status, tipe datanya string, terus session manager, ada user ID, ada department name, sama tipe datanya string, terus administrator, ada admin name, ada email, terus department, ada department ID, ada name, ada description, kategori terdiri dari kategori ID, terus ada department ID, tipe datanya integer, terus kategori name-nya sama description-nya string. Terus ada product ID, ada name, ada description, ada price, ada image file name. Terus di order detailnya terdiri dari order ID, product ID, terus ada product name, ada quantity, ada unit cost, ada subtotal. Terus dari shipping infonya itu ada shipping ID, ada shipping type, ada shipping cost, sama region ID. Terus
Setelah itu akan disambungkan ke order. Ordernya itu dari order ID, date created, date ship, terus ada customer name, ada customer ID-nya, terus ada statusnya sama ada shipping ID-nya. Setelah itu dilanjutkan ke customer. Customer ada nama customer, ada alamatnya, ada email, ada nomor telepon, ada info dari pembayarannya, sama ada shipping infonya. Terus di shipping chart itu ada chart ID, ada product ID, ada quantity, sama date edit. Terus di user ada user ID, password, sama login status. Next. Next. Nah, terus ada deployment diagram. Nah, dari TerraShop Web Server itu terbagi dari database, terus sama web konsumen, sama web seller. Di database itu ada Apache sama MySQL, nama database-nya. Terus di web konsumen itu ada kliennya sama web server, terdiri dari klien. Terus next. Nah, terus sekarang masuk ke bagian interface-nya. Nah, ini adalah tampilan menu sebelum login. Ada seperti ini. Walaupun belum login, pengguna tetap dapat melihat isi dari web tersebut, atau dapat melihat info dari produk yang ditampilkan. Tetapi jika ingin melanjutkan ke transaksi, harus melakukan login terlebih dahulu. Next. Terus, ini menu sesudah loginnya. Setelah sesudah login, pengguna dapat melakukan untuk melakukan transaksi. Next. Nah, ini tampilan untuk mencari barang atau produk. Disediakan search box di tengah-tengah web agar memudahkan pengguna untuk mencari barang yang diinginkan. Nah, profilnya itu ada di situ. Jadi ada foto dari user, terus ada username-nya, terus ada jumlah saldo, lalu di situ ada pesanan saya, terus ada riwayat, ada produk favoritnya, terus ada promo, lalu ada pengaturan akun, ada bantuan dari shop, sama dapat mengajukan komplain. Nah, ini menu untuk loginnya. Untuk login sendiri dapat login menggunakan Facebook atau dapat menggunakan Google. Lalu jika tidak ingin menggunakan keduanya, dapat daftar di TerraShop-nya langsung. Next. Nah, ini tampilan untuk mendaftarnya menggunakan email atau nomor telepon, lalu user dapat mengisi password dan mengkonfirmasinya, lalu nah ini kita dapat mendaftar sebagai pembeli atau penjual, lalu nanti user disuruh untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dan dapat meneruskan pembuatan akun. Nah, terus kita lanjut ke hasil cari produk. Misalnya tadi kita mencari produk itu misalnya sepatu bola. Nah, nanti hasil yang keluar akan seperti ini. Nanti bisa diorderkan dari lokasi, dari rating, dari harga, maupun metode pembayarannya. Next. Nah, terus detail produknya atau deskripsi produknya nanti seperti ini. Misalnya sepatu bola Adidas X191 Waterstock Shock Original. Nanti detailnya itu ditampilkan mulai dari kondisi, dari berat, kategori, etalase, maupun size yang tersedia. Lalu nanti seller dapat menambahkan deskripsi lain seperti barang ori atau harganya, segala macam, dan sebagainya. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada menu pembayaran
dari customer. Jadi di menu pembayaran atau menu checkout ini yang pertama ada alamat pengiriman. Jadi customer akan masukkan alamat untuk mengirimkan untuk barang dikirim, lalu ada detail produk yang dipesan, mulai dari toko produknya, lalu lokasi tokonya, produk yang dipesan dan juga harga. Lalu ada metode pengiriman, di sini ada reguler atau nanti instan. Selanjutnya ada masukkan voucher ini termasuk promo pada nantinya, lalu ada pilih metode pembayaran yang bisa via minimarket atau tunai atau sebagainya. Lalu terakhir ada checkout. Next. Lalu menu promo. Jadi menu promo ini lebih ke voucher yang dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi di menu promo ini promo-promo yang customer dapat dari Tiara Shop ataupun dari toko terkait. Yang contohnya sini ada sepatu bola Adidas X191 White Shock original dengan potongan 50%. Nah, di menu promo ini kita juga bisa filter melalui rating, metode pembayaran dan juga harga. Next. Lalu ada flash sale. Menu flash sale ini merupakan menu, bisa dibilang menu promo dari Tiara Shop. Jadi toko-toko bisa menjualkan produk-produk dengan harga yang cenderung lebih murah dari harga sebelumnya. Lalu sama seperti sebelumnya, di flash sale ini bisa kita filter berdasarkan ratingnya atau metode pembayarannya, bahkan harga. Next. Favorit. Nah, di menu favorit ini, jadi customer atau user bisa membuat list atau menambahkan list produk-produk yang sekiranya diminati oleh customer namun gak dibeli untuk sekarang-sekarang. Salah satunya itu ada sepatu bola Adidas X191 dan sebagainya. Nah, di menu favorit ini bisa kita langsung check out di icon keranjang atau bisa juga user hapus produk yang dimaksud. Next. Di menu pesanan. Nah, di menu pesanan ini tuh seperti riwayat pesanan yang dilakukan atau riwayat belanja dilakukan oleh customer yang bisa dibedakan dari sudah selesainya atau harus dibayar kah atau lagi sedang dikirim kah. Next. Home seller. Nah, home seller ini itu home Tiara Shop yang berada di menu seller. Nah, di home seller ini ada detail tokonya. Salah satunya detail toko dari Gudang Fashion. Di detail toko ini ada lokasinya, ada berapa lama bergabung, lalu ada rating atau penilaiannya, lalu ada pengikut atau followersnya, dan juga kategori. Nah, selain itu, seller bisa mengedit profil tokonya ataupun langsung memasukkan atau menginput produk yang akan dijual oleh seller. Next. Di data pesanan. Nah, data pesanan home seller ini tidak jauh berbeda seperti data pesanan yang ada di home customer. Namun di data pesanan home seller ini lebih detail lagi atau lebih terperinci seperti ada nama produk, ada jumlah, ada jasa kirim, dan juga status. Dan difilter berdasarkan semua belum dibayar atau harus dikirim atau bahkan yang pembatalan atau pengembalian. Next. Di menu produk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi seller bisa langsung menginput produk yang akan dijualkan. Nah, untuk di menu produk ini lebih detail lagi karena seller akan menginput secara detail deskripsi produk, nama produk, kategori, stok, varian, serta gambar sehingga memudahkan customer untuk memilih produk yang diminati. Masih di menu produk, jadi selain menginput produk, seller bisa mengedit bahkan menghapus produk yang akan dijualkan sekiranya stok sudah habis atau tidak akan dijual lagi. Dan difilter berdasarkan nama, kategori, stok, varian, dan juga gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita ke home admin. Nah, ketika admin ingin memasuki layanan home, tampilan awalnya akan seperti ini, yang dimana isinya itu ada tulisan selamat datang admin, terus transaksi, menu home, terus menu transaksi, terus ada menu konsumen serta menu seller, dan juga ada menu keluar untuk keluar dari home admin ini. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada ketika kita masuk ke menu transaksi, kita akan ditampilkan oleh ID barang, wadah barang, terus pembelinya,
alamatnya pembeli siapa, penjualnya dari siapa, produknya apa, dan serta statusnya. Lanjut. Nah, di menu terakhir yang ada di admin itu ada menu data konsumen. Selanjutnya ada menu data konsumen, yaitu isinya itu ada nama penggunanya, ID-nya, password-nya, emailnya, terus ada alamatnya, bahkan sampai nomor teleponnya juga ada. Di sini admin bisa. Selanjutnya ada menu seller, sama seperti menu konsumen. Di dalam menu data seller itu ada nama tokonya, passwordnya, alamat emailnya, terus alamat tokonya itu sendiri, serta nomor teleponnya. Nah, dari menu konsumen dan menu seller itu didapat dari mereka yang register. Lewat. Lanjut. Jadi di sini tuh saya menggunakan framework Bootstrap 5.0 dan juga kita membangun aplikasi ini dengan PHP, HTML, dan SQL serta Bootstrap. Ya, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang sudah didesain sebelumnya. Oke. Nah, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya di rencana atau desain user interface, di sini itu ada navigasi, yang di navigasi itu ada kolom searching, ya, notifikasi, atau keranjang, lanjut, ada daftar atau masuk, karena ini halaman utama, halaman ketika pertama kali si seller itu, seller atau user memasuki web Tiara Shop. Nah, di sini juga ada kalinya promo ajuan tentang lingkungan, sayang lingkungan. Gitu. Nah, terus di sini juga ada flash sale. Nah, flash sale kita sudah menentukan waktu. Nah, ketika mencet flash sale, kita akan langsung ke login karena bisa lihat semua juga sengaja. Nah, ketika rekomendasi produk, ada rekomendasi produk. Nah, apa sih? Gimana caranya biar si konsumen itu biar bisa beli barang di Tiara Shop? Masuk. Login. Nah, ketika seller itu dia harus login dulu, harus daftar dulu. Kalau misalkan dia belum punya akun, register. Kalau misalkan sudah, misalkan gmail.com, misalnya 1.8 sama. Nah, ini akan yang ditampilkan ketika akun Anda sudah berhasil dibuat, lalu kita akan login gmail.com. Nah, bedanya di sini juga tidak ada tampilan masuk dan daftar, tapi hanya ada daftar. Kenapa ini kosong? Karena kita belum mengaturnya. Dalam pengaturan akun, token jenis laki-laki. Sesuai saja. Nanti jalan Martin, nomor 4, dan waktu nomor 4. Oke, gmail.com, nomor teleponnya 0, 85 4378, misalkan, dan ini kita ambil fotonya. .pg. Nah, kita simpan.
datanya sudah diupdate. Nah, datanya sudah dimasukkan kita ke sini. Nah, di sini juga sudah terupdate kupon. Nah, tinggal si user beli barangnya. Cari misalkan sepatu. Karena si seller ataupun seller hanya baru satu updatean tentang sepatu. Di sini cuma ada satu keuntungan. Nah, di sini dalam detail produk ada fotonya, ada namanya, ratingnya. Tapi untuk rating dan ini belum diaktifkan fungsinya. Dan di sini kita juga bisa melihat kuantitas berapa. Nah, tersedia. Kalau misalkan user mau beli barang untuk produk, bisa langsung masukkan ke keranjang dulu, ataupun bisa juga langsung masukin ke pesan, langsung ke check out, pesan sekarang. Kan kita posisi kedua, pesan sekarang. Nah, tuh langsung ada. Nah, di sini tuh ada identitas alamatnya, ada nama si Kokom, nomor HP-nya. Nah, di sini juga ada pesanan tokonya dari mana, nama tokonya apa, lokasi tokonya di mana, dengan berarnya, nama produknya, harga barangnya berapa, kuantitasnya bisa diubah langsung dari sini. Nah, kurirnya sekarang widget, kemudian COD. Check out akan langsung didirect ke halaman utama lagi. Oke. Langsung kita ke daerah seller, karena kita akan mengecek apakah .com sudah masuk atau belum. Tadi kan belum aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut. Nah, pesanan. Nah, ini si Kokom nih. Si Kokom lagi pesan. Namanya ini. Statusnya sudah mas, sudah selesai. Oke, selesai. Nah, akan hilang dan akan masuk ke data penjualan. Nah, si Kokom tuh. Nah, sudah selesai. Nah, tidak hanya itu, si seller ini juga bisa menambahkan produknya. Nah, tambah produk, edit produk, kan hanya ada satu tuh, atau hapus produk. Tuh, kita nama produk dulu. Nama produk misalkan namanya laptop. Kategorinya laptop SP14. Stoknya kita kasih 100, variannya abu, hitam, putih. Gambarnya bisa dipilih. Laptop HP 14. Nah, deskripsinya laptop HP 14 original, spesifikasinya juga processor i5 generation, misalkan ya, ini misalkan RAM-nya 8 GB, GB, HDD 1 TB. Kita bisa tambahkan. Nah, harganya kita masukkan 10 juta.
10 juta 10 keluarga 1 2 3. Nah, gitu. Kita tambah barangnya. Nah, Bob ST. Nah, sudah ada kan, sudah masuk edit produk. Nah, seperti itu. Nah, tinggal satu. Berarti kita langsung ke admin untuk akses admin. Admin home admin. Home admin. Nah, kita login admin sini, ID-nya admin juga ini. Untuk di desain UI kan ada tampilannya seperti ini, sama seperti ini. Nah, ada beberapa menu juga. Untuk promo dan flash sale untuk saat ini kita belum memasukkan fungsinya, hanya sampai seller. Nah, transaksi tadi. Nah, Sikokom, nah, Sikokom tadi Kekom, terus alamat Sikokomnya di mana, terus tokonya sellernya apa namanya kan, terus alamat ini juga, nama produknya sepatu tadi kan. Nah, jumlahnya berapa? 2. Nah, selesai transaksi. Nah, selain itu juga kita ketika si admin masuk reseller, data seller, nah ada toko, nah terus juga ada konsumen. Nah, konsumen ini data konsumen yang sudah terdaftar. Nah, tuh. Nah, ada seperti itu. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.